Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa lagi dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Dan dalam pertemuan yang pertama, kita merenungkan tentang Allah adalah kasih, di mana kita diajak menyadari dan percaya bahwa Allah adalah kasih. Menyadari identitas sebagai orang yang dikasihi Allah dan bagaimana kita hidup sesuai dengan identitas kita, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Pada pertemuan yang kedua, kita merenungkan tentang Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Menyadari dan percaya bahwa Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga yang akan menghakimi manusia pada akhir zaman, kita juga diajak untuk menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba yang setia dan dalam kehidupan kita mampu melaksanakan perbuatan baik terhadap sesama yang menderita. Tema pertemuan ketiga adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Dan kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan bacaan penjala ikan menjadi penjala manusia, yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudara terkasih, adapun tujuan dari pertemuan ketiga ini adalah yang pertama, memahami dan menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Kemudian yang kedua, kita diharap untuk bisa menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, namun dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan kasih Allah kepada sesama. Dan yang ketiga, kita diharapkan untuk bisa mampu melaksanakan dan berusaha untuk menjalankan tugas perutusan. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merenungkan bacaan di atas, ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi alat refleksi kita bersama sesuai dengan tema dan bacaan pada pertemuan ini. Apa yang sedang dilakukan Simon saat Yesus datang? Apa yang diperintahkan Yesus kepada Simon? Bagaimana kondisi Simon saat bertemu dengan Yesus? Bagaimana reaksi Simon mendengar perintah Yesus? Apa yang dialami Simon dan kawan-kawan saat menebarkan jala? Apa yang dilakukan Simon sesudah mendapat ikan? Dan apakah perubahan yang dilakukan atau dialami oleh Simon? Sesudah kita membaca, mari kita bersama-sama merenungkan dan sharing dari bacaan tersebut. Dalam bacaan dikisahkan peristiwa di Danau Genesaret yang terletak di wilayah Galilea. Banyak orang yang mengikuti dan mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman atau mendapat kesembuhan dan lain-lain. Dalam peristiwa itu, Yesus ada di atas perahu Simon. Selesai mengajar, Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Perintah itu tentu saja sangat aneh buat Simon. Simon adalah nelayan berpengalaman dan sangat memahami situasi Danau Galilea. Simon baru selesai dari upaya menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Ketaatan Simonlah yang membuat Simon bersedia mengikuti perintah Yesus.
Simon dan kawan-kawan menolakkan perahunya ke tengah danau dan menebarkan jala. Dan satu mukjizat dialami oleh Simon dan kawan-kawan. Jala yang mereka tebarkan menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga mereka membutuhkan bantuan teman-teman yang lain. Saudara-saudara terkasih, Simon menyadari apa yang dialami ini bukan satu peristiwa yang biasa. Ini suatu mukjizat. Sampai di darat, Simon mendekati Yesus dan bersujud. Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa. Jawaban Yesus sungguh luar biasa. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan Yesus memanggil dan memerintahkan Simon untuk menjadi penjala manusia, yang berarti mencari atau membawa orang untuk menjadi pengikut Yesus. Saudara, dalam rangkaian kisah ini ada perubahan cara Simon memanggil Yesus. Semula, Simon memanggil dengan sebutan guru. Dan sesudah peristiwa penangkapan ikan, sambil bersujud, Simon memanggil dengan sebutan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, dan adik-adik yang terkasih, dari bacaan di atas ada pesan yang bisa kita ambil. Yang pertama, mukjizat penangkapan ikan yang dialami oleh Simon. Yesus berkuasa terhadap alam. Yesus datang dalam kehidupan manusia dan menyatakan dirinya kepada kita. Dan di hadapan Tuhan, Simon menyadari siapa dirinya dan ia bersujud di depan Yesus. Kita di hadapan Allah hanyalah manusia lemah yang penuh dengan dosa. Kita mempunyai kecenderungan kepada dosa, dan dengan kekuatan sendiri kita tidak akan pernah sanggup mengalahkan dosa. Namun Tuhan meminta Simon untuk mengikuti Dia dan menjadikan penjala manusia. Dan Simon mendapatkan tugas memberitakan karya keselamatan yang dikerjakannya untuk manusia. Sekalipun kita orang berdosa, Tuhan telah memanggil kita untuk mengikutinya. Saudara terkasih, inilah renungan pertemuan yang ketiga. Semoga kita bisa mengambil makna dan mampu menjalankan dalam kehidupan. Terima kasih saudara sekalian yang telah mengikuti dengan setia pertemuan ketiga. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Berkah dalam.